Kawan baik, jumpa kembali. Salam sejahtera untuk semua dan salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kalau kita bicara dinamika jelang Pilpres 2024 mendatang, ini semakin menarik dan juga boleh dikatakan ada perang survei. Perang survei itu ya ada survei-survei yang hasilnya berbeda-beda ya. Contohnya SMRC kemarin merilis peta dinamika Jawa Timur ya. Itu Ganjar teratas dengan selisih yang amat sangat lebar, tetapi angka ini memang harus disandingkan dan dibandingkan dengan lembaga survei yang lain karena menurut SMRC ya margin errornya itu katanya 8,5%. Jadi kalau 45% Ganjar Mahfud itu unggul, ya tinggal dikurangi 8,5 kita anggap margin of errornya. Bahkan lembaga-lembaga survei yang lain sering mengambil angka margin error kali 2 lah untuk melihat hasil-hasil survei yang unggulnya itu terlalu signifikan dan mungkin agak jauh dari realita. Nah, seiring dengan rilisnya SMRC survei itu pasangan Mas Anies dengan Caimin itu sedang melakukan sosialisasi atau gerilya politik di daerah Jawa Timur termasuk dan terutama tapal kuda seperti di Banyuwangi dan sekitarnya sampai Jombang gitu. Nah, ini adalah kali pertama Mas Anies dan Caimin itu jalan bareng di kawasan Jawa Timur yang memang merupakan basis kekuatannya kalangan Nahdliyin atau PKB. Nah, kalau kita bicara politiknya NU atau politiknya Nahdliyin, itu boleh dikatakan kalau menurut Rizwan Channel itu ya politiknya Nahdliyin itu sebenarnya seperti salah satu raksasa besar ya, raksasa politik di panggung politik nasional. Kalau saya katakan politik Nahdliyin ini adalah raksasa yang selama ini belum bangun, itu berdasarkan data memang yang namanya Partai NU dari dulu itu tetap merupakan salah satu kekuatan raksasa politik yang perlu diperhitungkan dan jangan dianggap remeh. Ya, kalau kita lihat tahun 1955 yang dianggap salah satu pemilu paling demokratis di Indonesia, NU ini masuk 3 besar, ya. Partai NU dan jelas-jelas namanya waktu itu adalah Partai Nahdlatul Ulama. Jadi ia hanya kalah atau dikalahkan oleh PNI nomor 1, kurang lebih suaranya itu 8,4 juta jiwa, ya, juta pemilih. Kemudian yang kedua itu adalah partainya Masyumi. Masyumi itu juga salah satu kekuatan yang dominan pada masa itu, kurang lebih suaranya itu sekitar 7,9 juta. Ya, baru kemudian NU itu dengan kurang lebih 6,9 juta pemilih. Nah, kalau dari sisi perolehan kursi, dua partai yang teratas itu, PNI dan Masyumi itu pakai sistem proporsional, itu kursinya 57 kursi, sama-sama 57 kursi. Draw jadi. Tapi Partai NU dengan 6,9 juta pemilih itu memperoleh kursi 45 kursi. Nah, siapa yang nomor 4-nya? Nomor 4-nya adalah Partai Komunis Indonesia. 39 kursi atau kurang lebih itu 6,1 juta suara. Nah, pertanyaannya kemudian kemana? Karena Partai Komunis Indonesia sekarang kan nggak ada ya. Jadi para pendukung dan simpatisan PKI itu sejak terakhir pemilu 55, karena pemilu 71 mereka sudah dibubarkan. Nah, afiliasi atau kecenderungan pilihannya Partai Komunis Indonesia ini kan
mungkin perlu survei atau perlu penelitian yang lebih detail kemana ya suara Partai Komunis Indonesia ini, para pendukung, simpatisan, dan mungkin juga keluarganya itu dilabuhkan. Kemanakah suara PKI dilabuhkan selama pasca PKI ini dibubarkan gitu. Nah, kembali ke Partai NU, kenapa juga dianggap salah satu yang kuat di jagat politik Indonesia ketika pemilu tahun 71. Jadi ketika Sekber Golkar itu didirikan oleh Pak Harto dengan pilar utamanya itu ABRI, birokrasi, dan Golkar itu, ya, itu jalur-jalurnya. Kemudian di pemilu 71 itu mereka 236 kursi itu. Kurang lebih suaranya mungkin sekitar 34 jutaan gitu. Dan itu konon ya penuh dengan kecurangan lah gitu. Dengan suara seperti itu perolehannya ya dianggap ya main curang gitu oleh para peneliti sejarah ketika itu. Nah, siapa yang nomor duanya? Ya nomor duanya lagi-lagi Partai NU tuh. Ya, Partai NU yang suaranya kalau 55 itu sekitar 6,9, di 71 itu sekitar 10,2 juta suara dan perolehan suaranya itu 58 kursi kalau nggak salah. Nah, di bawah Sekber Golkar, kemudian Partai NU, nah itu ada Parmusi dan kemudian PNI gitu. Tetapi hasil ini lagi-lagi ya para ahli sejarah mengatakan ini pemilu salah satu yang tidak demokratis lah, tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, juga tidak rahasia. Jadi banyak yang menganggap data pemilu ini sebenarnya tidak real sesuai dengan di lapangan. Nah, dari dua pemilu ini, nah itulah mengapa kemudian Partai NU itu kerap kali diperhitungkan di panggung politik nasional. Nah, ketika fusi partai tahun 73 kalau tidak salah, itu kemudian Partai NU itu melebur ke Partai Persatuan Pembangunan, dan setelah itu sulit sekali melihat kekuatan Partai Nahdliyin yang real. Nah, baru kemudian ketika era reformasi, ketika PBNU di bawah pimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu, kemudian PBNU merekomendasikan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa sebagai ya sarana politik kalangan Nahdliyin. Nah, sejak itulah baru kemudian Partai Kebangkitan Bangsa ini dianggap sebagai representasi kelompok atau gerakan politik Nahdliyin. Nah, kalau sekarang Caimin dengan PKB-nya bergabung dengan Mas Anies dan mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik seluruh kalangan Nahdliyin, bukan tidak mungkin ya PKB ini bisa menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan kembali. Setidaknya bisa 3 besar. Karena dari sisi vote getter, pengumpul suara, ya Caimin sebagai wapresnya Mas Anies itu bisa menjadi salah satu bintang utama mengumpulkan suara. Karena ada kader partai PKB yang berada di surat suara Pilpres. Sementara Mas Anies itu juga dianggap bisa mengkonsolidir para pemilih yang berada di dalam keinginan untuk mendukung Nasdem atau PKS gitu. Jadi bukan tidak mungkin dengan adanya Caimin di koalisinya Mas Anies itu merupakan sarana untuk mengkonsolidasi seluruh kekuatan politik ya Nahdliyin di masyarakat, sehingga PKB bukan tidak mungkin itu menjadi tidak 3 besar. Jadi peluang itu amat sangat besar tuh. Bisa diperoleh dengan kekuatan ikhtiar di Pilpres maupun di Pilegnya gitu. Apalagi sekarang
memang kekuatan Mas Anies dan Caimin ini amat sangat diperhitungkan. Itulah mengapa sekarang ini mereka sedang konsolidasi kekuatan di Jawa Timur gitu. Demikian kawan baik, kita tunggu dinamika dan hasil analisis berikutnya. Terima kasih.